Satu persatu kebaikan Syekh Ali Jaber semasa hidup terkuak. Ya, di balik kebaikan yang terlihat dan terungkap ke publik, muncul sejumlah orang yang kemudian mengakui sumbangsi sang guru semasa masih berkarya di dunia. Beberapa kebaikan yang paling terkenal, yakni pada saat ulama besar tersebut memaafkan pelaku penusukan serta pencurian mobilnya. Seperti apa kisahnya? Di balik kebaikan sang guru, tersiar kabar seputar film mewah yang dikabarkan milik Syekh Ali Jaber di Puncak. Menanggapi kabar tersebut, apa kata pihak Syekh Ali Jaber? Seperti apa kenangan saat Raffi Ahmad dan Billy Syahputra mengunjungi Syekh Ali di Villa Puncak? Raga telah tiada, namun perjuangan Syekh Ali masih akan terus berjalan. Punya sumbangsi bagi jutaan tunanetra tanah air, seperti apa kelanjutan program Quran Braille semenjak kepergian Syekh Ali? Terlibat dalam pembangunan masjid di Cipanas, benarkah rumah ibadah megah itu bakal dinamakan Masjid Syekh Ali Jaber? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak pepatah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama, kebaikan Syekh Ali Jaber semasa hidup akan selalu dikenang. Kepergiannya pada 14 Januari lalu sungguh menjadi pukulan hebat bagi umat muslim tanah air. Namun, kesedihan tak lagi perlu disesalkan, lantaran segala amal kebaikan yang pernah ditanam almarhum semasa hidupnya. Salah satu kebaikan Syekh Ali yang cukup menyita perhatian publik adalah pada saat mobilnya dicuri pada tahun 2015 lalu. Syekh Ali justru memaafkan pelaku. Bahkan saat dipertemukan dengan si pencuri, pelaku yang merasa bersalah itu mencium tangan sang guru. Di 2015 kehilangan mobil itu, ya beliau udah memaafkan, bahkan beliau malah muhasabah diri gitu. Oh, saya hari ini salah apa gitu. Bahkan sudah memaafkan dari awal, bahkan mendoakan supaya dapat hidayah atau apa. Tapi karena beritanya sudah ramai di media, akhirnya kan kepolisian juga turun kan, terus minta ditindak. Sampai kemudian ketemu sama pelakunya. Pelakunya bahkan langsung dimaafkan ya? Iya, dimaafkan, berpelukan di situ. Masalah iman dan punya hati yang lembut yang luas. Itu kalau dengan kata itu mudah. Tapi begitu kita amal susah. Karena jujur saja, begitu kita dengar kita saudaranya sendiri, kita dengar dia maafkan mereka, kita marah. Kenapa sampai begitu? Ternyata yang memang hati yang lembut, hati yang selamat ya. Hati yang mulia gitu, bukan punya siapa-siapa gitu. Jadi itu bukti iman seorang pas musibah, pas ujian, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Jadi subhanallah, kita sendiri, kita marah, malah dia maafkan, ya Allah. Jadi ini salah satu pelajaran. Jadi Syekh Ali Jaber selalu ambil sembatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang luar biasa. Karena saya terasa dalam begitu lihat kehidupan Syekh Ali Jaber, tidak cukup baginya yang biasa-biasa. Jadi coba nanya semua teman-teman akrab atau sahabatnya atau cerita-cerita yang muncul, semua itu hal-hal luar biasa gitu. Jadi memang jenazahnya luar biasa, kehilangannya luar biasa gitu.
Memaafkan pencuri mobil adalah salah satu kebaikan hati Syekh Ali yang tak semua orang bisa melakukannya. Masih teringat jelas pada September 2020 lalu saat almarhum sedang berdakwah di Lampung. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang menusuk almarhum dengan senjata tajam. Dalam keadaan kesakitan, Syekh Ali justru menjadi orang pertama yang berusaha menenangkan massa sekaligus memisahkan pelaku dari amukan jamaah di lokasi kejadian. Di saat itu ketika saya sudah meyakinkan diri saya, apalagi saya melihat tangan saya sudah masuk pisunya, tusukannya cukup dalam dan saya melepaskan dengan tangan sendiri. Saya di saat itu saya tidak memikirkan selain ingin diselamatkan anak itu. Saya tidak mau anak itu sampai dibunuh. Dan alhamdulillah sampai saya turun dari panggung dan saya amankan. Mohon jangan disakiti, tolong diselamatkan. Dia masih manusia, kita tolong jaga dan serahkan aja kepada aparat keamanan. Jangan main hukum sendiri. Saya teringat dengan firman Allah SWT, jadi seorang yang menyampaikan risalah Allah itu mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. La yakhshawna ahadan illa Allah. Jadi tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan beliau nyaris ya di Lampung itu ada orang yang ingin membunuhnya. Tapi beliau tetap memaafkan. Bahkan beliau pernah kehilangan mobil. Kehilangan mobil ketika salat subuh, mobil beliau hilang dan ternyata begitu didapatkan mobil itu dan beliau memaafkan pencurinya, Masya Allah. Beliau membebaskan pencurinya. Inilah luar biasa. Beliau ini akhlaknya luar biasa. Mudah memaafkan, mudah dia ikhlas, walaupun orangnya salah, orang tertipu, orang apa, pencuri, sengaja pun tidak sengaja, mudah sekali dia maafkan. Tidak terlalu sibuk sama orang lain. Enggak pernah dia sibuk. Yang tidak suka Syekh Ali Jabir, walaupun mereka sedikit sebenarnya di antara mayoritas yang mencintai Syekh Ali Jabir, ada sedikit yang tidak menyukai Syekh Ali Jabir, dia enggak pernah peduli sama mereka. Enggak perlu saya jelaskan. Ada yang kata Syekh Ali Jabir gini, jelaskan Syekh Ali Jabir. Enggak mau saya enggak punya waktu, enggak usah. Biarin aja. Itu sosok beliau. Kita doakan, mudah-mudahan dia berikan hidayah. Udah itu aja. Luar biasa. Kata-kata dan perbuatan Syekh Ali selalu selaras. Ucapan maupun sikap Syekh Ali pun penuh cinta. Sempat beredar kabar memiliki villa mewah di Puncak. Apa kata pihak Syekh Ali Jaber? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Segala kebaikan Syekh Ali Jaber tersebar pasca sang guru berpulang. Sumbangsinya untuk perkembangan umat muslim di tanah air, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu Quran, sungguh luar biasa. Di balik kebaikan tersebut, tersebar pula kabar heboh terkait warisan harta benda, termasuk salah satu villa mewah di Puncak yang dikabarkan milik almarhum Syekh Ali Jaber. Lantas, apa kata pihak Syekh Ali Jaber? Ya, saya rasa untuk terkait villa itu ya sudah cukup apa yang telah diklarifikasikan di channel YouTube-nya resmi Syekh Ali Jabir. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad dan Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ya itu sudah cukup. Syekh Ali Jabir itu ya ikhlas semua dananya, dakwahnya dibantu disumbangkan kembali ke rakyat, ke umat muslim Indonesia nih. Dan saya kemarin nangis melihat dia nggak punya uang 1 juta itu. Jadi uang dia itu betul-betul dia dikasih ke orang. Saya yakin itu. Jadi isu tentang villa dan sebagainya saya nggak yakin. Memang semua uangnya dikembalikan ke umat. Dia mementingkan umatnya, menyayangi umatnya. Syekh Ali Jabir meninggalkan warisan yang sangat banyak, yaitu berupa ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Itu baik di media, ya media online, ada di buku-buku beliau,
Kemudian juga warisan beliau berupa ladang amal. Beliau meninggalkan warisan berupa Yayasan Syekh Ali Jaber sebagai wadah untuk berkhidmat untuk umat. Kemudian juga beliau meninggalkan warisan rumah aspirasi tunanetra yang menjadikan wadah juga untuk berkhidmat untuk kebaikan-kebaikan memberdayakan tunanetra, menghidupi tunanetra gitu. Dan beliau banyak alhamdulillah, selain Masjid di Cipanas, ada di Kupang, ada juga di Tolikara beliau bantu dulu. Bahkan banyak sekarang juga sudah bermunculan laporan-laporan bahwa saya dibantu oleh Syekh Ali, Belakangan saya baru tahu proyek Kubah Langit itu ternyata sepenuhnya dibantu oleh Syekh Ali. Itu ya Masya Allah, kami juga merasa ya Allah, Syekh Ali betapa luar biasa gitu. Pemirsa Intens Investigasi menampik kabar kepemilikan villa mewah di Puncak. Pihak Syekh Ali pun membantah jika hunian berkelas di Bogor itu adalah milik almarhum Syekh Ali. Lantas, seperti apa kenangan Syekh Ali Jaber kala dikunjungi Raffi Ahmad dan Billy Syahputra di Villa Puncak? Dalam program Safari Dakwah kita harus juga sisakan waktu untuk keluarga kita. Saya sebenarnya kalau lagi santai, saya hobi masak. Enak banget. Ini saya sendiri yang masak. Kambingnya saya yang sembelih. Kasih sambalnya Indonesia Arab, ajib. Ya pasti ajib, Kak. Ajib. Karena dari jam 6 saya di sini. Saya dari jam 6 pagi. Iya, jam 6. Sembelih, potong-potong semua siapin, masak. Insyaallah, alhamdulillah. Ajib. Heboh kabar kepemilikan villa mewah, pihak Syekh Ali Jaber pun angkat bicara. Lantas seperti apa kelanjutan perjuangan Syekh Ali Jaber? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semerbak wangi kebaikan Syekh Ali harum tercium hingga ke pelosok tanah air. Salah satunya yang terasa nyata adalah mewujudkan Quran Braille, juga membangun yayasan rumah aspirasi tunanetra. Cita-cita almarhum adalah mewujudkan mimpi para tunanetra untuk mendekatkan diri pada Yang Kuasa melalui Al-Quran. Lantas, seperti apa kelanjutan yayasan serta program Quran Braille pasca kepergian Syekh Ali? Rumah aspirasi ini terinspirasi dari Syekh Ali Jaber, dan kita sama-sama semua Yayasan Ali Jaber memberikan Quran Braille digital dari Aceh sampai Papua. Mungkin sudah berapa puluh ribu. Ya, ini sangat membantu buat teman-teman tunanetra. Namun setelah berhasil tunanetra menghafalkan Quran jauh lebih cepat dengan digital ini, saya selalu berdiskusi sama Syekh Ali. Makanya beliau selalu coba ada program apa. Nah, kita wadahi namanya Rumah Aspirasi Tunanetra. Ini selalu berdiskusi dan berkembang. Jadi setiap ketemu Syekh Ali, saya cuma diamanati, tolong jangan sampai berhenti perjuangan gerakan untuk membantu tunanetra. Ini tidak mengenal agama. Ya, siapapun berstatusnya tunanetra silakan. Dan alhamdulillah khusus untuk muslim, atas semangatnya Syekh Ali Jaber, kita bisa mengumrohkan teman-teman tunanetra. Dan ini program yang paling utama dari Rumah Aspirasi Tunanetra setelah membagikan Quran Braille digital. Pemirsa Intens Investigasi,
tak dapat dipungkiri setelah kepergian Syekh Ali, satu persatu masyarakat bermunculan dengan beragam cerita tentang kebaikan almarhum semasa hidupnya. Salah satu pengakuan datang dari Rudi Gunawan, seorang pria yang mengaku sebagai sahabat sang guru. Berasal dari Cipanas, Rudi tak memungkiri sumbangsi Syekh Ali dalam pembangunan Masjid Megah di Cipanas yang luasnya mencapai 1 hektar. Padahal sebelum almarhum menanam kebaikan, luas tanah tempat membangun Masjid Cipanas hanya 100 meter persegi. Mengenang kebaikan almarhum, benarkah Masjid Megah itu akan diberi nama Masjid Syekh Ali Jaber? Cipanas telah dibangun masjid, tadinya mungkin mau dikasih nama Cahaya Medina, mungkin sekarang akan dikasih nama Syekh Ali Jaber. Beliaulah yang membantu amat sangat mewujudkan masjid tersebut. Yaitu dari cita-cita seorang ustadz di situ, Pak Abu, dari 100 meter tanahnya, tadinya mau ditambah jadi 400 meter, sekarang 1.400 meter, alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 1 hektar. Gedungnya itu disumbang oleh Yayasan Syekh Ali Jaber, menurut hitungan saya 5 miliar lebih. Kalau dananya, yaitu teman-temannya Syekh Ali Jaber itu banyak yang membantu. Kami masyarakat Cipanas sangat berhutang budi sama Syekh Ali Jaber. Kami banyak dibantu beliau, ikhlas. Ya, dakwah-dakwahnya tidak adem. Ya, berbobot lah, sangat-sangat berbobot. Berkarisma dan berwibawa. Sangat berkarisma dan berwibawa, isinya luar biasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.